bahwa kita semua dalam ruangan ini ataupun yang belum hadir di ruangan ini itu pasti punya alasan kenapa kita mau memulai yang namanya program diet. Mau itu dari segi kesehatan, mau itu dari segi penampilan, mau itu dari segi banyak faktor. Tapi teman-teman semua, kalau ada orang yang bilang bahwa saya nggak butuh diet dan saya nggak butuh turun berat badan, maka cara paling mudah kata Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah cek lingkar perutnya. Jadi nggak perlu pakai cermin, nggak perlu pakai timbangan, nggak perlu pakai apa-apa, cukup cek lingkar perut aja. Kalau teman-teman lingkar perut wanita itu kalau lebih dari 80 cm, fix, no debat. Disarankan teman-teman harus segera menurunkan berat badan. Dan kalau teman-teman lingkar perut pria itu lebih dari 90 cm, sorry to say, teman-teman harus segera menurunkan berat badan. Kenapa? Karena guys, untuk biaya aja kalau kita sakit, nah nauzubillah min dzalik, kalau kita sakit teman-teman ya, itu untuk jantung aja itu lebih dari 5 juta teman-teman, hanya untuk pengecekan aja, belum misalnya pasang ring jantung, operasi dan segala macamnya, terus ada terapi, ada rawat inap, belum lagi waktu yang harus dikorbankan untuk dengan keluarga kita dan segala macamnya. Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman merasa saat ini masih sehat dan baik-baik aja, no problem, tapi udah saatnya kita mulai aware dengan apa yang kita investasikan di masa depan. Kalau sekarang kita mengatur pola makan, olahraga yang teratur, tidur dengan kualitas dan kuantitas yang baik, kemudian menjaga porsi makan, kemudian menahan godaan sementara, mengurangi, bukan menghindari, mengurangi asupan makan-makanan yang terlalu cenderung membuat masa depan kita jadi memanen banyak penyakit, kenapa tidak gitu kan? Kalau misalnya teman-teman kita ada yang bilang, kenapa sih gitu amat, kayak nggak nikmatin hidup? Justru sekarang, karena saya mau nikmatin hidup, mau nikmatin sepanjang hidup saya, bukan sekarang aja. Ya, kenapa? Karena banyak yang bilang obesitas itu adalah bom waktu, dan kita nggak pernah tahu kapan bom itu meledak. Nah, bagian terbaiknya itu sebenarnya teman-teman. Kita semua nggak pernah tahu kapan bom itu meledak. Jadi selama ada yang 100 kilo, ada yang 120 kilo, ada yang 130 kilo, itu pasti pengen turun berat badan, tapi agak sulit. Kenapa? Karena banyak hal yang cenderung membuat faktor urgensi untuk segera turun berat badan itu nggak ada. Nah, salah satunya adalah faktor urgensi yang teman-teman bisa lakukan adalah kesehatan, ya. Dan kalau teman-teman tanya, coach, untuk turun berat badan itu saya udah kurangin makan dan saya juga udah olahraga. Kenapa masih aja hasilnya nggak maksimal? Guys, yang namanya turun berat badan itu multifaktorial. Ya, multifaktorial. Enggak, itu untuk lingkar perut itu 80 cm nggak pakai patokan tinggi. Yang pakai patokan tinggi itu kalau kita pakai BMI, body mass index, itu pakai patokan tinggi sama berat badan. Kalau lingkar perut cukup ngecek lingkar perut aja, ya. Nah, teman-teman semua yang namanya turun berat badan itu multifaktorial. Teman-teman nggak bisa hanya sekedar kurangin makan, teman-teman nggak bisa hanya sekedar olahraga. Apakah bisa turun berat badan? Bisa. Tapi ada banyak faktor lain yang teman-teman perlu cek. Salah satunya adalah usia, jenis kelamin, perilaku, pola makan sebelumnya, petualangan diet teman-teman. Jangan salah teman-teman, semakin orang sering bolak-balik gonta-ganti program diet, itu tubuhnya semakin cenderung lebih sulit untuk turun berat badan. Sorry to say, tapi itu faktanya teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang diet ini muncul, dia coba. Diet ini muncul, dia coba. Semua jenis diet dia sudah coba. Itu cenderung teman-teman terjebak yang namanya yo-yo diet dan lebih sulit untuk turun berat badan. Ya, belum lagi kita bicara tentang agama. Kok agama? Iya, kenapa? Karena ada agama tertentu yang melarang makan daging misalnya, daging sapi misalnya. Terus ada daerah. Kalau teman-teman bilang program dietku tuh cukup makan daging ayam sama ikan laut. Nah, kalau di daerahnya nggak ada ayam sama ikan, gimana? Jadi yang namanya program diet itu multifaktorial, teman-teman. Ya, nggak hanya sekedar kurangi makan sama olahraga. Terus apa dong yang paling penting? Nah, yang paling penting sebenarnya adalah mindset-nya. Makanya saya tuh suka bingung kalau ada orang bilang,
saya tuh nggak bisa turun berat badan karena saya nggak makan beras shirataki. Apa hubungannya beras shirataki dengan turun berat badan, teman-teman? Yang paling penting itu adalah mindset kita. Mindset kita untuk melihat apa ya namanya, program diet itu bukan hanya sekedar turun berat badan, tapi lebih dari itu. Kita ingin menciptakan kesehatan, kita ingin meningkatkan level kebugaran dan segala macamnya. Jadi bukan karena shirataki, bukan karena garam Himalaya, bukan. Tapi mindsetnya apa dulu nih, teman-teman? Pengen turun berat badannya itu untuk apa? Kalau teman-teman cek yang kemarin, Zoom kita kemarin, ada purpose, ada tujuannya. Saya itu pengen turun berat badan karena A, B, C, D. Jadi mindset teman-teman harus benar-benar di apa ya namanya ya, dilebarkan, diekspand, diluaskan mindsetnya. Ya, jadi bukan sekedar saya udah olahraga, saya udah kurangi makan, tapi kok saya nggak turun berat badan? Karena bukan hanya sekedar itu aja. Ya, barulah setelah teman-teman punya mindset, teman-teman dicukupi dengan kebutuhan nutrisi, makro dan mikro, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, semuanya ada dalam program diet teman-teman, barulah teman-teman bicarakan tentang olahraga. Makanya ada yang bilang, konsep diet itu adalah fokusnya lebih banyak ke pola makan, baru sisanya ke olahraga. Ya, jadi jangan kebalik. Nah, mindset itu yang paling penting, teman-teman. Fat loss priority-nya itu adalah mindset. Fondasi dasarnya adalah mindset, teman-teman semua. Ya, karena kita tanpa sadari, teman-teman, di luar sana banyak orang yang keluar masuk program diet, coba A, coba B, coba C, coba D. Kenapa? Karena yang ada di mindset dia, yang namanya program, itu kayak balapan sprinter gitu. Semakin cepat turun berat badan, semakin bagus. Padahal bukan itu. Kenapa? Karena yang paling penting adalah menciptakan kebiasaan yang akhirnya bisa berkelanjutan. Bagaimana kita menciptakan kebiasaan pengaturan pola makan, bagaimana kita bisa menciptakan kebiasaan olahraga. Karena, sorry to say guys, sedot lemak pun teman-teman udah bayar duit jutaan, ratusan juta, puluhan juta untuk sedot lemak. In the end of the day, teman-teman akan dibilang sama dokternya, Ibu, Bapak, habis ini atur pola makan dan olahraga yang teratur ya. Wah, udah bayar sedot lemak, tapi tetap aja ujung-ujungnya atur pola makan sama olahraga. Maka dari itu penting banget punya mindset bahwa semua makanan itu bagus, semua makanan itu baik, hanya saja yang satu tinggi kalori, rendah nutrisi, yang satu lagi tinggi nutrisi, kalorinya rendah. Itu adalah mindset untuk fat loss-nya, teman-teman, ya. Dan tanpa teman-teman sadari, yang namanya mindset diet itu kadang ngebuat semua program diet itu dinilai dari angka di timbangan. Pokoknya biar teman-teman sakit, tipes, emah kambuh, GERD, pusing kepala, udah mau pingsan, makan cuma 500 kalori, rambut rontok, selama dietnya bisa turun 3 kilo dalam waktu 1 hari, it's good. Pokoknya sekarang tuh mindset diet itu kayak gitu, di luaran sana. Padahal teman-teman semua, yang namanya mindset diet, salah satunya adalah berat badan itu pasti fluktuatif, naik turun. Dan it's normal, wajar, berat badan naik turun. Kenapa? Karena yang dilihat adalah garis trennya, bukan perharinya. Timbang tiap hari adalah salah satu cara untuk menciptakan kesadaran dan evaluasi kenapa berat badan bisa naik. Oh, ternyata kemarin saya ini, ternyata saya makan ini, ternyata saya olahraga ini. Kita evaluasi, kemudian kita bisa back on track di hari tersebut. Kalau kita melihat timbangan per hari, up and down, itu normal, teman-teman. Kenapa? Karena terakhirnya yang kita lihat adalah trennya. Kalau dia up and down-nya kayak gini, berarti kan trennya naik. Kalau dia up and down-nya kayak gini, berarti kan trennya turun. Maka itu yang kita lihat, teman-teman semua, ya. Dan sekali lagi, yang namanya program diet, yang paling penting adalah bagaimana kita patuh dan sustain, berkelanjutan. Apalah gunanya program diet yang 500 kalori, 800 kalori? Yes, kamu bisa turun berat badan dalam waktu singkat, tapi habis itu craving, balik lagi binge eating, balik lagi pola makan nggak terkontrol, hanya sesaat aja. Karena yang difokuskan adalah result-nya, yang difokuskan adalah hasilnya. Tidak pengen untuk menciptakan sesuatu kebiasaan yang berkelanjutan.
Kalau teman-teman ciptakan kebiasaan berkelanjutan dengan minum air putih 2 liter, besok 2,5, besoknya lagi 2,7, 2,8, 3 liter, sampai akhirnya teman-teman bisa air putih terus, it's good, kan? It's good daripada teman-teman 10 hari ini teman-teman minum air putih 5 liter, setelah itu teman-teman balik lagi ke pola makan yang lama. Minumnya yang liquid kalori, tinggi gula, nutrisinya nggak ada, pokoknya semua. Apalah artinya? Udah menciptakan kebiasaan tapi nggak dilanjutin. Maka dari itu penting banget untuk bisa patuh dan berkelanjutan dalam yang namanya healthy diet, teman-teman. Ya, dan teknik diet banyak banget, teman-teman ya, banyak banget teknik diet. Tapi intinya adalah prinsip dasarnya nomor satu, teman-teman bisa lihat di bagian yang ini adalah energi. Artinya apa? Kalori. Yes, memang betul. Ada yang namanya menghitung kalori. Ada yang namanya tidak menghitung kalori. No problem. Tapi intinya adalah bagaimana teman-teman aware dengan yang namanya kalori. Itu dulu. Terserah teman-teman mau hitung kalori. Teman-teman nggak hitung kalori juga nggak masalah. Yang penting adalah teman-teman aware dengan apa yang teman-teman makan. Itulah sebabnya dalam program kita itu nggak pernah diajarkan, atau bukan, belum pernah diajarkan teman-teman cara menghitung kalori. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan ribet sendiri. Teman-teman akan bertanya ke coachnya, coach, kalau misalnya 4 sendok makan, saya ganti jadi 6 sendok makan. Kalau misalnya sendok makannya ukuran yang ada di hotel, beda nggak kalorinya? Coach, kalau misalnya saus kacang saya ganti dengan saus kacang mete atau saus kacang almond, beda nggak kalau teman-teman akan ribet sendiri. Maka dari itu disarankan untuk follow meal plan-nya. Kenapa? Karena nomor 2, faktor yang paling penting adalah apa yang kamu makan. Food-nya, apa yang kamu makan. Setelah itu kalorinya, makronutrisinya, karbohidrat, protein, lemak, kemudian tentang olahraganya, tentang jenis olahraganya, sampai akhirnya teman-teman semua itu bisa menciptakan yang namanya kebiasaan dengan gaya hidup yang sehat dan aktif. Karena ujung-ujungnya akan seperti itu, teman-teman. Outputnya adalah bagaimana teman-teman menciptakan kebiasaan, teman-teman jadi lebih sehat, level kebugaran teman-teman jadi meningkat, dan sekarang tuh beberapa keluhan-keluhan tuh udah mulai teratasi, ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, misalnya teman-teman bisa sholat yang tadinya duduk, sekarang jadi berdiri, kemudian yang tadinya mengalami keluhan-keluhan tertentu, teman-teman bisa membaik. Nah, itu sebenarnya adalah tujuan akhir kita. Karena yang namanya turun berat badan itu pasti kalau kita defisit kalori. Apapun program diet teman-teman di luar sana, teman-teman sebutlah metode diet apapun, itu fondasi dasarnya adalah defisit kalori, teman-teman. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dengan defisit kalori itu nutrisinya tercukupi? Nah, itu dulu. Terus pertanyaan kedua, kalau nutrisinya udah tercukupi, apakah bisa dilakukan seumur hidup? Diet 800 kalori. Gimana mau seumur hidup, teman-teman? 800 kalori itu rendah banget, ya. Yes, memang bisa turun berat badan. Nutrisi mungkin bisa tercukupi, tapi nggak bisa dilakukan seumur hidup. Maka dari itu penting banget patuh dan berkelanjutan, ya. Dan ada banyak motivasi buat turun berat badan. Ada yang ke-trigger karena misalnya, aduh, bentar lagi mau wisuda, bentar lagi mau nikahan anak, bentar lagi mau nikahan kita, bentar lagi mau nikahan keluarga, tetangga, trigger event, ya. Dan itu ada juga orang yang seperti itu. Ada juga orang yang direkomendasikan oleh seseorang, kamu kayaknya harus mulai diet deh, atau dengan pasangan, kamu kayaknya gimana ya ngomongnya, kamu bilang aku gendut, akhirnya kamu sadar juga. Biasanya kan kita agak sensitif kalau ngomongin gemuk gitu kan, guys. Ya, ada juga yang karena keluarga, misalnya karena anak, aku pengen ngelihat sampai nemenin anak sampai dewasa dan segala macamnya, jadi pengen turun berat badan. Ada juga yang personal, ya, saya nggak lakukan untuk yang saya mau lakukan untuk diri saya sendiri sebagai bentuk pembuktian dan kecintaan saya terhadap diri saya, maka dia pengen turun berat badan. Terus ada juga yang appearance dari penampilan, kayaknya pengen deh dapetin hasil dari looks like-nya tuh agak berbeda dan segala macamnya, ya. Kemudian ada juga yang dari kesehatan, dan yang paling penting, teman-teman, ternyata sebagian besar 93% orang pengen diet karena apa? Karena ingin kualitas hidupnya berubah, level kebugaran, level kesehatan,
kemudian perspektif dia dalam melihat makanan, mindset dia dalam menjalani hidup dan segala macamnya, itu semuanya adalah peningkatan kualitas yang disebabkan karena turun berat badan. Maka dari itu, kalau kita bicara turun berat badan, setiap orang punya motivasi masing-masing, dan teman-teman pegang motivasi itu sampai teman-teman dapat berat badan ideal yang teman-teman mau. Sekali lagi, berat badan ideal memang ada tabelnya. Berat badan ideal memang ada acuannya. Tapi ideal menurut tabel belum tentu ideal menurut teman-teman. Makanya saya bilang, berat badan ideal menurut teman-teman. Kalau teman-teman udah happy dengan turun 5 kilo, it's good. Lakukan, lanjutkan. Ada yang mau 10 kilo, no problem. Lakukan aja. Ya. Nah, ini adalah kesehatan yang secara keseluruhan. Jadi kalau teman-teman bilang sehat secara fisik, itu hanya bagian dari sehat secara holistik. Karena apa? Karena sehat secara keseluruhan, itu bicara bukan hanya tentang fisik, tapi juga mental, mindset, dan segala macamnya. Ya, itu bicara tentang diet, manajemen stres, hormon, genetik, obat-obatan, olahraga, kemudian antioksidan, bagaimana sistem pencernaan teman-teman. Ya, kenapa? Karena saya pernah baca ada orang yang bisa karena saking sibuknya teman-teman bekerja itu lupa BAB, bisa sampai 2 bulan 3 bulan gara-gara dia sibuk bekerja, nggak sehat, ya. Jadi intinya adalah bagaimana teman-teman bisa melihat kesehatan itu secara holistik, bukan hanya dari sekedar angka di timbangan. Oke, dan kalau teman-teman bicara tentang perubahan perilaku, itu sebenarnya ada yang namanya hukum dari Kurt Lewin, di mana kalau perilaku itu mau berubah, sebenarnya ditentukan dari yang namanya orangnya sendiri plus lingkungannya. Sekali lagi, untuk bisa berubah, itu sebenarnya ditentukan dari orangnya sendiri plus lingkungannya. Jadi lingkungan itu memang sangat bermain peranan penting dalam perubahan perilaku teman-teman. Maka dari itu, kita semua sadar, memang butuh yang namanya group support, memang butuh yang namanya komunitas. Teman-teman bisa lihat di komunitas kelas diet teman-teman gitu kan, teman-teman bisa lihat si A, si B, si C, bagaimana saling memotivasi, saling mendukung, saling menguatkan. Padahal kita online, jarang ketemu dan segala macamnya. Nah, itu adalah salah satu fasilitas yang memang kita sadari dapat membantu teman-teman untuk merubah perilaku secara pola makan ataupun olahraga. Misalnya nih, kita sekarang lagi mager, liburan gini mager, terus tiba-tiba di grup ada yang share olahraga. Wah, kita kan jadi, wah dia aja olahraga, saya harus olahraga juga. Nah, itulah salah satu manfaat grup support. Dan saya tahu betul rasanya diet sendirian, teman-teman. Diet sendirian tuh, hari ini semangat, itu masih mending. Paginya semangat, sorenya udah enggak. Kadang, udahlah, Senin aja mulainya. Pokoknya kalau udah diet sendirian tuh, kebanyakan, bukan nggak semuanya, kebanyakan memang butuh effort yang lebih, butuh motivasi yang lebih dibanding kalau kita diet beramai-ramai dalam grup support. Nah, maka dari itulah teman-teman, untuk menciptakan kebiasaan yang baru, itu sebenarnya butuh waktu. Ada yang bilang 90 hari, ada yang bilang 200 hari, ada yang bilang 100 hari, ada yang bilang 80 hari, ada yang bilang 40 hari, semuanya sama. Kenapa? Karena intinya menciptakan kebiasaan baru butuh waktu. Itu intinya teman-teman. Nggak bisa nih tiba-tiba teman-teman hari ini ikut kelas diet basic 10 hari, terus tiba-tiba teman-teman pola makannya udah benar, terus air putihnya udah banyak, kemudian olahraganya udah teratur. Belum tentu. Kenapa? Karena untuk menciptakan kebiasaan baru, itu biasanya 10 hari itu hanya membuat teman-teman jadi enjoy dengan kebiasaan baru tersebut aja. Baru ngerasa enjoy. Biasanya di atas hari ke-10 baru terbentuk yang namanya titik balik atau momentum. Dan di mana hari ke-20 itu biasanya udah mulai tercipta kebiasaan yang akhirnya jadi perilaku, teman-teman. Yang tadinya udah mulai suka olahraga, tiba-tiba jadi udah secara otomatis pilot aja jadi pengen olahraga. Nah, semuanya itu teman-teman butuh waktu 10, 20, dan akhirnya selama 30 hari, teman-teman bisa mencapai kebiasaan dan perilaku yang menjurus kepada gaya hidup sehat dan aktif. Maka dari itulah teman-teman,
dibuat yang namanya kelas advance. Kelas advance ini adalah lanjutan dari yang namanya penciptaan kebiasaan kita di kelas basic. Kelas basic kita udah mulai minum air putih, udah mulai olahraga, udah mulai atur kualitas tidur, udah mulai ngeh dengan yang namanya nutrisi, udah mulai ngeh dengan apa yang kita makan. Selama ini kan kita makan sekedar kenyang, sekarang kita pikir nutrisinya, sudah kita pikir proteinnya, sekarang kita udah ngeh dengan yang namanya olahraga, dan ada excitement, ada antusias baru ketika kita menjalani hari-hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Maka dari itu, supaya momentum ini nggak hilang, dibuatlah kelas advance yang durasinya kurang lebih 20 hari, teman-teman. Ya, harapannya teman-teman bisa maintain, teman-teman bisa menciptakan kebiasaan ini jadi lebih tough lagi, jadi lebih terbiasa, jadi lebih menjurus ke gaya hidup sehat dan aktif, ya. Nah, kelas advance ini nggak bisa sembarang orang boleh masuk. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang ada dan sudah di kelas basic aja. Misalnya nih, teman-teman pengen ajak keluarga teman-teman masuk kelas advance, nggak bisa, ya. Yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman duluan yang masuk. Kenapa? Karena kelas ini dibuat khusus bagi teman-teman yang ada di kelas basic. Nanti kalau yang baru-baru masuk, dia kaget. Maka dari itu dibuatlah kelas advance ini khusus kelas basic dengan potensi turun 2-8 kilo. Pertanyaannya adalah, terus apa manfaatnya buat saya? Apa alasannya saya harus rejoin advance? Nomor satu, pastilah adalah mempertahankan kebiasaan baru yang sudah mulai teman-teman bentuk di kelas basic. Ya. Dan yang kedua adalah untuk memaksimalkan program turun berat badan teman-teman jadi lebih sehat dan jadi lebih bugar. Ini adalah dua fokus utama yang akan kita pelajari, yang akan kita tajamkan di kelas advance. Ya. Kemudian, kenapa? Karena banyak orang, teman-teman, terjebak dengan yang namanya mindset instan. Mereka hanya pengen turun berat badan, mereka hanya pengen dapetin hasil dengan instan dan segala macamnya. Ujung-ujungnya mereka terjebak dengan yang namanya yo-yo diet. Mereka turun berat badan 3 kilo, habis itu mereka balik lagi ke pola makan lama, mereka naik 5 kilo. Begitu-begitu aja. Lingkaran-lingkarannya nggak pernah putus. Ya, before, after, before, after, before, after, gitu aja terus. Ya, jadi agar kita nggak terjebak dengan yang namanya yo-yo diet dan mindset instan, untuk itulah kita lanjut untuk program advance. Kita flashback kembali, kemarin kita ada iuran kelas basic 499, tapi di advance teman-teman nggak perlu bayar iuran kelas lagi. Teman-teman cukup membayar 1.214.000, di mana teman-teman akan dapat 2 kaleng shake, terus teman-teman akan dapat botol, terus teman-teman akan dapat shaker dari paket Rejoin Advance ini, ya. Lah, ini 1.214 ini saya dapat apa aja fasilitasnya? Oke, fasilitasnya adalah teman-teman akan dapat hak diskon 25% seumur hidup. Jadi buat teman-teman yang kemarin nanyain, coach, ada nggak sih diskonnya, ada nggak sih potongan harganya? Nah, teman-teman dengan teman-teman masuk dan mendaftarkan diri di kelas advance, secara tidak langsung teman-teman akan dapat kesempatan untuk konsumsi hemat sebanyak 25% seumur hidup teman-teman, ya. Terus yang paling penting adalah teman-teman akan terus berkelanjutan di coaching oleh coach teman-teman, di mana teman-teman juga akan dapat kesempatan untuk pelatihan menjadi seorang junior coach. Junior coach itu seperti apa sih, coach? Junior coach itu adalah orang-orang yang pengen ngebantu orang lain untuk bisa juga dapetin berat badan idealnya. Kayak gitu, teman-teman, ya. Dan setiap pembelian produk langsung itu bisa langsung teman-teman jadi punya peluang untuk meningkatkan hak diskonnya menjadi 35%. Kayak gitu. Bentar. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi untuk yang fasilitas pertama, teman-teman akan dapat hak diskon 20%. Kemudian fasilitas kedua, seperti biasa, menunya juga akan beda, teman-teman. Jadi selama 20 hari itu, teman-teman akan dapat menu yang beda banget dengan kelas basic. Berarti teman-teman bayangin, di kelas basic teman-teman dapat 10 menu, di kelas advance teman-teman dapat 20 menu. Artinya ada 30 menu yang teman-teman bisa gunakan dan teman-teman bisa gonta-ganti, variasikan. Wah, luar biasa. Kemudian ini gambaran dari menu
periode sebelumnya, teman-teman. Ya, ada mie, ada bakso, ada gado-gado, ada ayam geprek, ada masih banyak. Ya, intinya teman-teman tetap bisa makan nasi. Tenang, tenang. Karena banyak orang yang agak alergi dengan nggak makan nasi. Ya. Nah, ini menu makan periode sebelumnya juga teman-teman, ada spaghetti, kemudian ada uh, apa nih, steak, tapi steak dari tempe, kemudian masih banyak lagi. Ya. Nah, kemudian buat teman-teman yang udah mulai kadung jatuh cinta dengan materi edukasinya masih ada, lebih mendalam, terus lebih kupas tuntas, lebih detail lagi. Selama 20 hari itu kita akan belajar banyak tentang materi-materi yang bukan hanya kita dapatkan di kelas basic, jadi kita pertajam. Semuanya akan teman-teman dapatkan secara secara eksklusif di kelas advance selama 20 hari. Kemudian teman-teman di kelas advance juga ada yang namanya program turbo. Program ini hanya 3 hari, syarat dan ketentuan berlaku. Saya nggak akan jelasin detailnya. Kenapa? Karena detailnya nanti akan dijelasin di kelas advance. Tapi intinya program ini adalah salah satu program fast track yang selalu digunakan oleh para coach ataupun oleh teman-teman senior sebelumnya untuk bisa dapetin hasil program yang luar biasa. Kenapa? Karena programnya hanya 3 hari, tapi potensi turunnya itu bisa sampai 3 kilo atau 4 kilo dalam waktu 3 hari. Dengan menu yang berbeda, dengan program yang berbeda, dan luar biasa, tetap maksudnya nggak lemes dan segala macamnya. Ya. Susutnya juga 2-8 cm, teman-teman, potensinya. Ini contohnya kemarin ada turun 2 kilo, 2,45 kilo, 2,6 kilo, itu semuanya teman-teman dapetin di program turbo, yang dimana hanya bisa diikuti oleh teman-teman yang udah terdaftar di kelas advance. Jadi kalau teman-teman, aku nggak mau advance, aku mau turbo aja, nggak bisa. Ya. Kemudian nanti penjelasan detailnya ada di advance. Kemudian teman-teman masih dapat reward point, masih seperti biasa, aktivitas kelas ya, bisa ditukarkan dengan hadiah. Dan ini adalah hasil program selama kelas advance kemarin, teman-teman. Ini hari pertama, hari ke-10, sampai total hari ke-30. Teman-teman bisa lihat lingkar perutnya susut, lingkar lengannya susut, turun berat badan juga. Ini juga ada dari 25 September sampai 25 November. Lihat, perhatikan teman-teman, lingkar perutnya susut jauh sekali. Dan itu hanya didapat dari komitmen dan konsistensi dalam program selama 20 hari. Nah, ini juga ya teman-teman bisa lihat, wow, luar biasa. Ini semuanya didapat dari yang namanya program advance. Dan ini juga beberapa orang yang juga akhirnya mendapatkan hasil yang luar biasa. Ada Kak Gina, total turun 8,9 kilo. Ada Kak Yuli, total turun 8 kilo. Ada Mbak Dita, total turun 10 kilo. Kemudian ada Mbak Rizka yang terus ikutan sampai akhirnya bisa menyentuh angka 58 kilo, teman-teman. Dari 94. Luar biasa, amazing. Ya. Dan ini juga buat teman-teman yang merasa ragu bahwa yang namanya usia itu ternyata berpengaruh dalam program penurunan berat badan. Tapi dua orang ini berhasil ngebuktiin bahwa usia 50 tahun ke atas itu masih bisa dapetin berat badan ideal. Ibu Iis total langsing 20 kilo, Ibu Hani total langsing 15 kilo, teman-teman. Luar biasa. Dan secara tidak langsung saya akan mewakili para coach semua untuk mengajak teman-teman melanjutkan program teman-teman di kelas advance 20 hari, dan teman-teman bisa dapetin banyak sekali manfaat dari keikutsertaan teman-teman di kelas diet advance 20 hari nanti. Dan free ongkir, teman-teman, tidak perlu bayar apapun lagi, teman-teman cukup bayar potongan harganya ini sekarang jadi 1094 untuk kurang lebih terbatas ini berapa peserta? 100 pendaftar pertama. 100 pendaftar pertama itu berhak mendapatkan potongan harga di mana cukup bayar 1094, teman-teman langsung dapat 2 kaleng shake, 1 botol minum, 1 shaker, terus teman-teman bisa dapetin penjelasan-penjelasan terkait Herbalife-nya ada dalam paket rejoin teman-teman ya. Jadi 1094 free ongkir. Teman-teman mau tinggal di mana, teman-teman tetap bayar 1094. Oke. Dan kelas advance akan kita mulai kurang lebih di tanggal 7 Maret, teman-teman, ya. Dan pendaftarannya akan kita close di tanggal 4 Maret. So, pastikan teman-teman segera tanya ke coach-nya, bagaimana caranya, saya mau ikutan, terus apa yang perlu saya persiapkan, dan segala macamnya, silahkan japri ke coach-nya sekarang. Ya.
Kenapa? Karena waktu terbaik untuk turun berat badan itu dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Dan waktu terbaik kedua adalah sekarang. Kenapa? Karena momentumnya teman-teman, kita akan mulai perjalanan langsing beneran saat Lebaran. Langsing beneran saat Lebaran. Teman-teman bayangin Februari, Maret, April teman-teman bisa turun 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 15 kilo guys. Lebaran bukan hanya tampil secara fitri, tapi juga secara fisik teman-teman jadi penampilan yang baru. Masya Allah, tabarakallah. Dan it start from now. Mulainya dari sekarang. Ya, kapan lagi kita mulai mendapatkan bentuk kebiasaan gaya hidup yang sehat dan aktif dan kita enjoy jalaninya, terus bonusnya kita bisa turun berat badan. Terima kasih buat teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Silakan tanya ke coachnya masing-masing gimana caranya. Sekali lagi teman-teman untuk ikut kelas advance teman-teman cukup bayar 1094.